Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang motivasi belajar di era digital. Saat ini teknologi kan berkembang sangat pesat dan memberikan banyak kemudahan dalam pengelolaan informasi. Namun, masih banyak peserta didik yang mengalami penurunan motivasi belajar meskipun sumber belajar itu masih tersedia sangat banyak. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di era digital ini? Nah, silahkan kalian mencari informasi dari berbagai sumber yang kalian percayai seperti artikel ilmiah, website pendidikan, video pembelajaran, jurnal ataupun sumber digital lainnya. Setelah itu kita akan mendiskusikan hasil yang kalian cari itu bersama-sama. Baik, Bu. Saya menemukan sebuah artikel yang menjelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa. Ketika pembelajaran dibuat lebih menarik, mahasiswa menjadi lebih aktif mengikuti proses belajar. Kalau saya sedang menonton video pembelajaran dari seorang praktisi pendidikan, dalam video tersebut dijelaskan bahwa motivasi belajar dapat meningkatkan apabila dosen memberikan umpan balik atau feedback secara cepat terhadap tugas yang dikerjakan mahasiswa. Kalau saya menemukan informasi dari platform pembelajaran digital. Dijelaskan bahwa diskusi, kelompok, dan kolaboritas antar mahasiswa dapat meningkatkan partisipasi dan semangat belajar karena mahasiswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi dari sumber-sumber terpercaya? Sudah, Bu. Baik, silahkan sampaikan hasil yang kalian temukan itu. Kalau dari saya, dari artikel yang saya baca, motivasi belajar dapat meningkat melalui penggunaan media pembelajaran yang interaktif. Media yang menarik membuat mahasiswa lebih fokus dan tidak mudah bosan selama proses pembelajaran. Bagus. Menurut kamu, mengapa media itu interaktif penting? Karena mahasiswa saat ini sudah sangat dekat dengan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi akan lebih menarik perhatian mereka. Bagus. Selanjutnya, kalau saya tadi nonton video yang saya tonton adalah motivasi belajar mahasiswa juga dipengaruhi oleh komunikasi antar dosen dan mahasiswa. Ketika dosen memberikan umpan balik yang jelas dan cepat, mahasiswa merasa lebih dihargai sehingga lebih bersemangat dalam belajar. Apakah ada contoh yang konkret? Contohnya misalnya ketika mahasiswa mengumpulkan tugas, dosen memberikan komentar atau masukan yang membantu mereka memperbaiki hasil pekerjaannya. Hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar. Baik sekali. Silahkan yang selanjutnya. Kalau saya menemukan bahwa pembelajaran kolaboratif juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Dengan berdiskusi dan bekerja sama, mahasiswa dapat saling bertukar ide serta membantu memahami materi yang belum dipahami. Menarik. Jadi menurut kalian, apakah ketiga informasi yang kalian sampaikan tadi itu memiliki keterkaitan atau hubungan? Menurut saya memiliki hubungan karena semuanya bertujuan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kalau menurut saya berhubungan juga karena informasi yang kami peroleh berasal dari sumber yang berbeda tetapi saling melengkapi satu sama lain. Menurut saya, jika digunakan, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi, komunikasi yang baik, dan kolaborasi dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Oke, baik. Sekarang coba kita simpulkan bersama.
motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Saya Ibu, motivasi belajar juga dapat meningkat melalui pemberian umpan balik yang cepat dan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa. Saya Bu, selain itu, kolaborasi dan diskusi kelompok dapat membantu mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sangat baik. Kalian sudah bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menghubungkan informasi-informasi tersebut hingga menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Nah, proses yang baru saja kita lakukan itu merupakan contoh dari penerapan teori belajar konektivisme. Nah, dalam teori ini, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari dosen saja, tetapi mahasiswa juga dapat belajar melalui berbagai jaringan informasi seperti artikel digital, video pembelajaran, platform pendidikan, maupun diskusi dengan orang lain. Nah, yang paling penting bukan hanya untuk memperoleh informasi saja, tetapi juga kemampuan untuk memilih informasi yang relevan, menghubungkan berbagai informasi tersebut, dan menggunakannya untuk membangun pemahaman yang utuh. Nah, hal inilah yang menjadi ciri utama dari pembelajaran di era digital. Jadi Ibu, kami tidak hanya belajar dari dosen, tetapi juga dari berbagai sumber informasi yang tersedia. Benar sekali. Selain itu, kami juga belajar untuk membandingkan dan menghubungkan informasi yang diperoleh. Tepat. Pembelajaran menjadi lebih aktif karena mahasiswa terlibat langsung dalam proses pencarian informasi. Nah, betul. Nah, sangat baik sekali. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai penerapan teori belajar konektivisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.